Dan ini kekeliruan yang sering terjadi saat kita melafalkan huruf to. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-akhwan wal akhwat, sahabat pecinta Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kita berjumpa kembali di channel ini, channel di mana tempat kalian dapat mempelajari Al-Quran, mempelajari cara membacanya, sampai teman-teman bisa memiliki bacaan Al-Quran yang fasih. Bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya, agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus menghasilkan video-video bermanfaat yang dapat membantu teman-teman dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik. Di video kali ini kita akan melanjutkan sesi penguraian tajwid dalam surat Yasin. Kita sudah berhenti atau sudah sampai di ayat ketiga, dan kali ini kita akan melanjutkan di ayat yang keempat. Langsung saja kita mulai dengan at-ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat keempat dimulai dengan huruf Ain. Kita akan mulai dari makhrajnya. Di mana makhraj Ain? Ain terletak di bagian tengah tenggorokan kita. Makhrajnya terletak di bagian tengah tenggorokan kita. Lalu di mananya dari bagian tengah tenggorokan kita? Nah, di sini saya akan kasih tahu teman-teman rahasia dari makhraj Ain yang mungkin teman-teman belum pernah dengar atau dapatkan di video-video lain. Jadi di bagian mananya secara mendetail di tengah tenggorokan kita? Di bagian tengah tenggorokan kita ada satu organ yang disebut dengan katup epiglotis. Katup ini berfungsi mengalirkan yang mana makanan dan yang mana udara. Kalau itu makanan akan ditutup bagian yang mengalir ke paru-paru kita, dan jika itu udara maka akan ditutup bagian yang masuk ke dalam lambung kita. Jadi gunanya adalah mengatur yang mana makanan yang masuk, yang mana udara. Dan katup inilah yang harus kita tekan saat kita ingin melafalkan huruf Ain. Nah, teman-teman bisa merasakan ketika teman-teman menelan sesuatu, ada bagian yang bergerak di tengah tenggorokan kita, itulah yang bergerak katup epiglotis. Nah, tekan bagian itu, jangan sampai menempel, dan lafalkan huruf Ain, alirkan suaranya. A, ya. A, au, ai. Seperti itulah cara melafalkan huruf Ain yang fasih, yang benar. Baik, lalu agar dapat melafalkannya dengan sempurna, dengan fasih, kita juga perlu mengetahui sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat huruf Ain? Pertama, dimulai dengan jahr. Seperti yang sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya. Jahr artinya tidak boleh terdengar ada suara aliran nafas. Udara keluar tentu saja ada, tapi terdengar suara aliran udara itu yang tidak diperbolehkan saat kita melafalkan huruf Ain. Kemudian sifat yang kedua, bainiyah, suaranya dialirkan sedikit. Maksudnya gimana sih? Jadi saat kita ingin melafalkan huruf, kita akan melafalkan huruf dan harokatnya. Nah, suara huruf mendahului suara harokat, itu yang dimaksud suaranya dialirkan. Dan dialirkan sedikit sebelum kita melafalkan beserta harokatnya. Kita ambil contoh Ain berharokat fathah. Kita akan melafalkannya seperti ini. Jika itu Ain berharokat fathah, A. Teman-teman bisa perhatikan, antara suara mengalir dengan mulut saya bergerak saat ingin melafalkan harokat fathah, suara mengalir terlebih dahulu baru kemudian mulut saya terbuka. A. Jadi nggak berbarengan seperti ini. A. Nggak. Alirkan dulu sedikit suaranya. A. Jadi kalau diperlambat seperti ini. A. Kalau normal, dilafalkan secara normal seperti ini. A. Begitu juga dengan dhamma. Au. Dan kasroh. Ai. Itulah bagaimana cara kita melafalkan Ain dengan sifat bainiyahnya. Kemudian sifatnya apa lagi? Yang ketiga sifatnya ialah istifal. Suaranya harus terdengar tipis. Jangan pernah melafalkan Ain seperti ini. Kemudian jika itu dhamma, itu Ain yang tebal. Karena sifatnya istifal, maka suaranya harus terdengar tipis. Kemudian sifat yang berikutnya ialah infitah, suaranya dorong keluar.
Karena ada beberapa huruf yang saat kita lafalkan, kita akan menahan suaranya di bagian tengah mulut kita. Tapi untuk ain, karena sifatnya infitah, suaranya langsung dorong keluar. Keluarkan. Tidak ada suara yang tertahan di bagian tengah mulut. Dan itulah bagaimana cara kita melafalkan huruf ain yang fasih. Kita coba latihan pada beberapa potongan kata berikut. Ain berharokat fathah. Abid. Ain berharokat dhamma. Auqibtum. Kemudian ain berharokat kasrah. Ajillah. Ajillah. Ain sukun sebelumnya fathah. Na'bud. Na'bud. Kemudian ain sukun sebelumnya dhamma. U'budu. U'budu. Ain sukun sebelumnya kasrah. Ni'mas thawab. Ni'mas thawab. Kemudian ain bertasydid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Itulah bagaimana melafalkan ain yang benar. Kemudian berikutnya huruf lam. Karena kita sudah pernah membahasnya di video sebelum ini, silahkan teman-teman bisa mengecek videonya. Kemudian di sini ada alif. Alif termasuk huruf mad. Alif sebelumnya fathah dikatakan sebagai huruf mad. Di mana makhrajnya? Makhrajnya seperti dengan huruf-huruf mad yang lain, yaitu di al-jauf, di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Dan huruf berikutnya huruf shad. Shad, di mana letak makhrajnya? Makhraj huruf shad terletak di bagian ujung lidah kita, menempel ke gigi seri bawah yang menghadap ke dalam. Tempelkan di situ. Sama seperti dengan sin. Jadi terdapat kesamaan makhraj pada huruf sin, zai, dan shad. Nah, yang membedakan adalah sifatnya. Lalu apa saja sifat huruf shad? Yang pertama, hams. Harus terdengar ada suara aliran nafas saat dilafalkan. Ya, ada terdengar suara aliran nafas. Kemudian yang kedua, rohowa, suaranya dialirkan sebelum kita melafalkan harokatnya. Jadi contoh, shad berharokat fathah, so. Jadi tidak langsung so, tapi so. Kemudian sifat berikutnya, isti'la, artinya suaranya harus terdengar tebal. Jangan dilafalkan seperti ini, so. Kurang tebal. So. Baik. Sifat berikutnya yaitu itbaq. Nah, itbaq ialah menahan suara di bagian tengah mulut dengan cara menekan lidah yang di bagian tengah ke atas sehingga akan menekan suara ke langit-langit, dan karena tekanan itulah suara jadi tertahan di bagian tengah mulut. Jadi tidak dikeluarkan, ditekan langsung keluar. So. Enggak, ditahan di tengah mulut dulu. So. Nah, saat kita melafalkan, kita akan merasa ada tekanan di bagian tengah mulut kita. Di langit-langit kita akan merasakan tekanan. Itulah tekanan udara dan tekanan suara yang ditekan oleh bagian tengah lidah. Dan sifat berikutnya ialah sofir. Suaranya harus terdengar tajam, ada suara desis, sama seperti dengan huruf sin. Yang membedakan sofir, huruf shad terdengar tebal, terpengaruh oleh sifat isti'alanya. Jadi so. Kalau sin, sa. Dalam keadaan sukun. Os. Kalau sin, as. Nah, itulah perbedaan sin dengan shad. Kita coba latihan pada potongan kata berikut. Shad berharokat fathah. Sabirin. Berikutnya, shad berharokat dhamma. Suwa'a. Shad berharokat kasrah. Sirato. Kemudian shad sukun sebelumnya fathah. Fasbir. Shad sukun sebelumnya dhamma. Amanusbiru. Shad sukun sebelumnya kasrah. Yasbiru. Shad bertasydid.
as-shalah, as-shalah. Itulah bagaimana cara kita melafalkan shad. Kemudian huruf berikutnya huruf ro, dan ini juga sudah kita bahas di video sebelum ini. Teman-teman silahkan cek ke videonya. Berikutnya karena ro dibaca panjang, ini disebut dengan at-tabi'i, dibaca 2 harokat. Kemudian berikutnya huruf to. To di mana makhrajnya? To makhrajnya di bagian ujung lidah, menempel ke pangkal gigi seri atas, tepat di gusinya. Jangan sampai menyentuh gigi. Ingat, di gusinya, bukan di giginya. Tempelkan di situ. Kemudian, apa saja sifat-sifatnya? Pertama, dimulai dengan jahar. Tidak boleh terdengar ada aliran suara nafas saat dilafalkan. Jangan dilafalkan seperti ini. To, to, to. Nah, itulah to yang dihamskan, bukan jahar. Yang benar seperti ini. To, po, po. Kemudian sifat yang kedua ialah syiddah. Jadi suara huruf dan harokat dilafalkan berbarengan, dan saat sukun suaranya dimatikan. Po, saat sukun op, ya, jika kita anggap tidak berkolkolah. Tapi karena dia berkolkolah, saat sukun kita pantulkan suaranya seperti ini. Apo, apo. Kemudian dia bersifat isti'la. Suaranya harus terdengar tebal. Dan sifat berikutnya itbaq, suaranya juga harus tertahan di bagian tengah lidah, bagian tengah mulut kita. Dan terakhir sifatnya qalqalah, suaranya memantul, dan ini khusus saat po dalam keadaan sukun. Tapi saat dalam keadaan berharokat tidak dipantulkan. Lafalkan saja beserta harokatnya. Sekarang kita latihan melafalkan huruf to pada potongan-potongan kata berikut. To berharokat fathah. Shiratal mustaqim. To berharokat dhammah. Wa turi sinin. To berharokat kasrah. Taibaqo. To sukun sebelumnya fathah. Dikolkolkan suaranya, dipantulkan. At'amahum. At'amahum. To sukun sebelumnya dhammah. Ut'im, ut'im. To sukun sebelumnya kasrah. Fahbitu, fahbitu. To bertasydid. At-tariqu, at-tariqu. Itulah bagaimana cara melafalkan to yang benar. Berikutnya ada huruf mim. Mim juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan di sini ada tanwin bertemu dengan mim, disebut dengan idghamun bi gunnah. Dibaca dengan gunnah yang panjang. Jadi shiratim mus, gitu ya, ditahan suaranya. Mus. Baik. Dan berikutnya ada sin. Sin juga sudah kita bahas. Dan di sini sin sukun karena sifatnya rokhwa, kita tahan suaranya. Mus, mus, itu ya, jangan mus, mus, tapi ditahan. Mustaqim, mus, ya, mus. Berikutnya huruf ta. Di mana makhrajnya? Makhrajnya sama seperti huruf to. Di ujung lidah menempel ke pangkal gigi seri atas, tepat di gusinya, bukan di gigi. Nah, berbeda dengan huruf to di sifatnya. Apa saja sifat huruf-huruf ta? Yang pertama, hams. Perbedaan yang pertama dengan huruf to. Kalau to jahar, tapi kalau ta hams. Harus terdengar ada suara aliran nafas seperti ini. T, t, t. Jadi seperti itu. Harus terdengar ada suara aliran nafas. Kita ambil contoh huruf ta berfathah. Ta, ta, ta. Nah, tak sukun at, at, at. Kemudian ta bertasydid. Atta, atta. Jadi ada suara aliran nafas, dan itu disebut dengan hams. Sifat yang kedua, syiddah. Kesamaan antara ta dengan to adalah sama-sama syiddah. Lafalkan huruf dan harokatnya bersamaan. Jadi keluarkan suara dan bentuk mulut sesuai makhraj secara bersamaan. Fathah, ta, bareng. Ta, jangan ta, ta, ta. Mulutnya telat, enggak, berbarengan. Ta, ta, tu, ti. Saat sukun suaranya tidak dialirkan, tapi yang terdengar hamsnya. At,
at. Dan sifat yang ketiga istifal. Perbedaan yang berikutnya dengan to, kalau to isti'la dibaca tebal, ta istifal dibaca tipis. Ta jangan to. Kalau dibaca tebal maka akan mirip seperti huruf to. Sifat berikutnya infitah. Suaranya dorong keluar, jangan ditahan di bagian tengah mulut. Ta. Nah, itulah sifat-sifat huruf ta. Sekarang kita coba praktek pada kata-kata berikut. Ta berharokat fathah. Ta'malun. Ta berharokat dhammah. Tubtum. Ta berharokat kasrah. Qutilu. Ta sukun sebelumnya fathah. Tabbat. Ta sukun sebelumnya dhammah. Utrifu. Ta sukun sebelumnya kasrah. Fitnatallahum. Ta bertasydid. At-taqwa. Seperti itulah bagaimana cara melafalkan huruf ta. Kemudian berikutnya huruf mad ya sukun sebelumnya kasroh, karena di sini terdapat huruf mad setelahnya sukun arid pada huruf mim. Ini disebut dengan mad arid lis sukun, dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Tapi di sini kita akan membaca sepanjang 6 harokat dan diakhiri dengan huruf mim. Dan karena mim bersifat bainiyah dan ini di akhir bacaan kita harus melafalkan sifat bainiyahnya, dialirkan gunnahnya sedikit ya. Mustaqim. Nah, jangan qim, enggak qim, tahan sedikit seperti itu. Sekarang kita baca dari awal ayat. Ala siratim mustaqim. Sekali lagi. Ala siratim mustaqim. Itulah bagaimana cara kita membaca ayat 4 dari surat Yasin dengan fasih. Semoga videonya bermanfaat. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.